Oke, mungkin saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Kamal dan di sini saya akan memberi arahan kepada kalian bagaimana nanti kita saat ujian nanti. Maksudnya masih ilmu dikit lah yang saya ketahui ya. Mungkin nanti kalau ada yang salah ataupun kurang bisa ditanyakan. Oke. Sebelumnya ini yang akan saya sampaikan yaitu tentang soal yang tahun kemarin. Ini tuh soal perbaikan kemarin. Jadi kemarin itu perbaikannya semuanya tentang simulasi dan ABC ini sebagai untuk ngasih jawaban. Nanti di sini ada pertanyaan dan nanti ada jawaban yang didapatkan dari simulasi. Nanti kalian masukin ke sini. Misalkan berapa temperatur kompresor K100 dan seterusnya. Oke, kalau gitu kita mulai ya. Buat yang baru. Salah. Nah, sebelum kita mulai, pastinya nanti kita bakal ada yang namanya untuk mengetahui apa sih komponen list yang ada di simulasi itu. Nah, nanti kita mulai dulu soal. Maaf, sebelumnya apakah share screen saya terlihat? Kelihatan, Mal. Oke, oke. Ini kan soalnya. Dan di sini dibilang, oke, ke atas dulu, soal A. Di sini dia bilang ada cumin C9H12 dapat diproduksi melalui reaksi antara benzen propilen pada suhu 350 derajat Celcius, tekanan 30 bar. Benzen akan melalui pompa multitahap dan proses pemanasan, sedangkan propilen memerlukan kompresi multitahap untuk mengurangi kadar air. Kondisi operasi dan parameter pada mendukung. Nah, di sini nanti kalian bakal dikasih tahu apa aja sih yang info-info yang perluin, kayak ini ada full package-nya apa, ini ada reaksinya apa, nanti ada reaktor. Berarti ini juga ada efisiensi untuk setiap kompresor ataupun pompa, dan selanjutnya itu cooler heater separator reaktor, ada T-outlet reaktor setimbangan. Nah, di sini kan belum ada kan komposisinya apa. Ini bisa aja kalian lihat dari sini. Tadi kan dibilang ada cumin, ada benzen, ada propilen, kalau ada benzen, ada air juga. Nanti kalian masukin. Atau enggak, biar mudah kalian lihat ini aja nih. Di sini kan di gambar soal ini ada fraksi-fraksi setiap ini kan, aliran yang masuk awal, kayak seperti aliran benzen. Terdiri dari benzen, cumin, air, dan propen. Kalau di sini ada propen, berarti ini udah termasuk semuanya ya. Berarti nanti kita masukin benzen, cumin, H2O, sama propen. Mungkin biar gampang gini aja. Gini aja nih. Kita cari benzen. Oh, salah. Nah, ada benzen. Cumin, air. Oke.
Ini propen. Ya, mungkin sedikit tips. Tadi kalian kalau di sini kan hasil sini bisa kita nyari itu berdasarkan ini nih, ada 3 simulasi name atau enggak sinonim atau full name-nya atau formula. Nanti kalian bisa milih ini, misalkan kalau di full name nggak dapat, bisa masukin aja cek rumusnya apa. Dan rumusnya ini ya, kalian masukin semua total. Yang pertama tuh biasanya kayak C dulu, H baru O, dan selanjutnya. Nanti tinggal kalau udah semua, ini udah pas kan? Ada benzen, kirinya H2O, propen. Waduh, kok ada 2? Coba cari lagi ya. Yang kedua, emang Propen itu beda. Oh, sama ding. Mana tadi ya? Oh, ini. Propen udah. Kita masuk ke fluid package. Tadi fluid package-nya itu dibilang soal A, dibilang Frank Robinson. Ya, nanti kan apa yang kita tuh fluid package nanti kita Pak Fauzi bakal beda-beda kan untuk setiap soal, setiap kelas maksudnya. Nah, mungkin untuk Frank Robinson dia nggak perlu diapa-apain, langsung klik aja nanti tinggal masuk. Lalu kalau kayak Unicode juga sama, namun biasanya tuh yang beda itu NRTL. Kalau NRTL itu perlu ada yang di ini nih, kalian ke binary coefficient. Nah, nanti kalian chat unknowns only, biar nanti yang eh, angka-angka yang di sini bakal muncul. Mungkin itu aja sih untuk feed package. Mungkin yang rada itu NRTL aja. Kita pakai Pancreation aja. Sekian. Oke, nanti kita mulai. Ya, tadi kan di soal juga ada reaksi kan. Nanti kalian masukin aja di sini. Tapi itu nanti aja. Baik, kalau gitu kita mulai ke simulasi. Kita masukin stream dengan nama tadi benzen. Benzen dan propane water. Aduh, lupa. Soalnya tadi jangan langsung pencet ini ya, close, tapi di enter dulu, baru tutup. Ya, mungkin untuk kalian nanti biar bisa mudah saat eh, simulasi, tidak perlu ganti-ganti namanya, ganti-ganti satuan. Kalian bisa pertama bisa ubah aja di sini satuannya sesuai yang ada di ini ya, sesuai yang ada diberitahukan di soal. Kan kalau di soal itu di sini kebanyakan kalau pressure pakai bar, mass flow pakai kilogram per hour, dan temperatur itu derajat Celcius. Nanti kita samain aja. Tadi kan, nah, kita lihat dulu. Di sini tekanannya pakai tekanan sudah bar.
temperatur sudah C, mass flow udah, berarti tidak perlu ya. Namun mungkin kalau kita pakai satuan SI, ya. Kali ini kalian bisa ini ya, sesuaiin enak kalian aja. Dan kemarin banyak juga yang bermasalah di sini. Misalkan ya, kalian di sini nggak bisa ganti si ini nih satuannya. Berarti tandanya kalian itu saat ini unit unit setnya itu kalian masih pakai yang sudah ditentukan oleh HISIS. Misalnya di S ini. S ini kan udah satuan yang biasa dipakai kan, dan itu pastinya S itu punya satuannya sendiri-sendiri. Jadi bakal dia nggak bisa diganti. Nah, kalau mau ganti, cara itu kalian bisa ke copy aja. Copy si SI-nya, nanti ganti. Nah, kan kalau copy itu nanti ada new user kan. Nah, kalian bisa ganti-ganti di sini. Tapi tadi kita pakai new user 3, 7 kalau salah. Tapi itu terserah kalian mau pakai mana aja. Tapi yang penting nanti saat simulasi satuannya sama dan tidak beda. Soalnya satuan itu bakal berpengaruh banget. Dan mungkin kalian harus di awal-awal tuh kalian seperti biasa kalian ke ini ke option dan nanti selalu klik ini ya, allow multiple stream connection, karena ditakutkan nanti di simulasi ada perlu multi stream, jadi kalian perlu mencet ini dulu biar nanti bisa dilakukan. Tapi jangan lupa mencet OK ya, kalau nggak OK nanti dia nggak bisa, malah tidak tercentang. Lanjut ke ini, masih namanya ngisi bahan. Nah, dalam ngisi stream ini kalau menurut saya ada 4 yang penting. Yang pertama kita masukin komposisi. Komposisinya masih yang fraksi ya, bukan yang mass flow atau mole flow. Nah, lalu yang ketiga itu ada di sini. Pertama tuh eh, masukin stream itu kan ada 3. Kalau yang di sini nih ya, yang kondisi ini, dia ada di pertama itu untuk aliran, yang kedua itu kedua itu untuk temperatur, kedua dan ketiga itu bisa temperatur atau enggak eh, tekanan. Nih, di sini kan ada 3 nih. Ini 3 ini duanya harus keisi. Jadi kayak kemarin tuh banyak yang salah. Misalkan udah diminta fraksi apa ya, vapor fraction itu 0 dan tekanannya sudah diberitahu misalkan 5 bar. Dan waktu itu malah ada yang masukin temperaturnya misalkan 100. Nah, ini salah ya. Seharusnya eh, sebenarnya vapor fraction itu sudah include bareng sama si eh, misalkan ya, itu tekanan itu udah masuk. Nah, vapor fraction udah masuk. Nah, itu si temperatur bakal terisi sendiri harusnya. Tapi tadi kenapa ini kan tadi saya isi nih, kenapa bisa enggak? Soalnya itu streamnya nggak kita masukin dan komposisi belum. Jadi coba ya kita ini eh, ganti. Aduh, di benzen, di sini benzennya murni berarti 1. Nah, nanti kalian ini ya perhatikan baik-baik. Saya kira di soal itu dia ngasih taunya apa. Kalau di sini kan soal dia bilang master component mole fraction. Nah, berarti mole fraction, berarti ini mole fraction. Tapi kalau misalkan dimintanya mass fraction, jangan lupa untuk mencet ini mass fractionnya. Kalau misalkan aliran ya berarti kalian masukin ini semua. Bisa mole flow atau enggak mass flow. Lalu cek, klik OK. Lalu lanjut ke sini. Tuh kan, kalau misalkan kita udah masukin 2 aja, salah satu dari 3 ini nih, pasti nanti salah satunya bakal ada terisi sendiri, ataupun maksudnya terhitung langsung oleh si HISIS-nya itu. Kalau misalkan kayak tadi nih, ini kita hapus coba.
edit, erase, oke. Lalu lanjut ke kondisi, kita masukin 100, ke posisi, masukin 1. Nah, yang begini ini salah nih. Seharusnya ini dia tuh nggak boleh ada kan di kondisi ini cuma ada 3 doang kan bolehnya. Sedangkan ini sudah terisi 3. Berarti nanti flow-rate-nya nggak ada. Jadi itu tidak boleh. Nih kalau misalkan saya masukin, tadi berapa mesh flow-nya? Di sini mesh flow-nya 15.000 ya. 15.000 kilogram per hour. Nah, ini kan hijau nih. Hijau bukan berarti selalu dia berarti benar ya. Seharusnya ini tuh pasti ada error sebenarnya. Soalnya ini nih nggak boleh sebenarnya. Soalnya untuk fraksi, maksudnya itu uap atau cair itu bisa ditentukan dari tekanan dan temperaturnya. Tapi karena kita udah masukin berapa apa ya vapor fractionnya berapa, nah itu seharusnya masih ada salah satu di antara bar atau enggak temperaturnya yang terisi sendiri. Jadi ini nggak boleh. Kalau kita hapus langsung terisi sendiri. Dan ini kita tahu nih bagaimana kondisinya. Jadi kalau masukin uh, aliran itu kondisinya itu ya. Yang penting ada 4. Tapi kalau misalkan ini ya, kalian komposisinya masuknya itu mass flow atau enggak mole flow, itu berarti tandanya kalian udah masukin 2. Yang pertama itu ada komponen berapa aja sama alirannya berapa. Jadi kalian sisa di sini nih masukin 2 aja gitu. Di antara bar atau temperatur atau bar antar bar dengan vapor fraction ataupun temperatur dengan vapor fraction. Jadi di 3 ini kalian cuma boleh ngisi 2, nggak boleh 1, nggak boleh 3. Gini itu aja. Selanjutnya kita ke propen. Di sini propen oh ini mole fraction kan, mole fraction fractionnya tadi propennya 0,9, H2-nya 0, 1, 0,1. Iya, untuk masukin ini, masukin koma-koma itu tergantung laptop kalian ya. Kalau dia mintanya titik ke titik, kalau koma ya koma. Jangan sampai salah. Soalnya titik koma itu sangat berpengaruh. Jadi 0,1. Dan dia mau fraction ya. Sudah benar nih, mau fraction. Kita lanjut oke. Ya, seperti yang kata Pak Fauzi bilang ya waktu itu. Kalian kalau masukin stream itu, kalau bisa masukin ini dulu, apa namanya? Fraksinya dulu. Habis itu kita masukin source kondisinya. Kondisi di sini temperatur 30, tekanan 1 bar 30, 1 bar. Dengan aliran 7.500 kg per hour. 7.500 kg per hour. Oke, 2 aliran sudah. Apa? Ada yang ditanyakan? Nggak ada. Oke, pertama dia masukin pompa dulu ya. Pompa. Dari pompa. Nah, kalau dalam cara tarik menarik ya, itu kalian mesti tahu kira-kira alat ini boleh masukin apa aja. Dan itu bisa dilihat dari sini nih. Mungkin besarin lagi lah.
Nih, aduh, sama aja ya. Di sini kan ada yang biru nih. Ini biru. Udah ada bacanya nih, inlet stream, ini outlet stream, dan ini ada eh, energinya. Kalau dalam kita ingin mensimulasikan pompa, kita perlu aliran masuk sama keluar, aliran masuk satu, keluar satu, sama energi satu ya. Jangan sampai energi itu lupa. Soalnya kalau pompa itu untuk masukin nilai energinya itu bukan energi, maksudnya aliran energinya itu wajib. Kalau gitu kita ini sambungkan aja. Nah, ini kalau kuning tandanya berarti masih belum kita masukin kondisinya. Kalau merah tadi tandanya berarti ada yang kurang ya. Kayak misalkan nih, ini saya hapus. Tuh, dia masih merah. Ini kalau merah tandanya itu berarti dia ada aliran yang kurang. Ini kita tarik dulu. Nah, jadi kuning kan. Dan kalau misalkan biru begini, tandanya itu dia kondisinya belum ada ya. Tadi kita masukin. Kalau pompa itu cuman kita perlu masukin keluaran tekanan berapa. Kalau di sini tekanan keluarannya 10 bar. Kita masukin 10 bar, langsung hijau. Lanjut ke ini heater ya. Ya, dalam mengambil alat itu kita juga jangan asal ya. Misalkan kalau kalau masuk sini nih dan ini sampai yang kursornya tandanya eh, tanda apa ya, gimana ya? Silang gitulah. Nanti dia nggak bakal bisa keluar. Jadi harus kayak gini dulu nih. Tandanya sampai kayak gini nih kursornya. Bisa kan? Aduh. Nah, kalau heater dia mirip ini juga sama mirip pompa. Ada aliran masuk nih, kita lihat. Ada aliran masuk, ada aliran keluar, dan ada aliran untuk energinya. Kita masukin. Nah, jadi kuning. Nah, dalam untuk masukin apa ya, cooler ataupun heater, kita perlu ini ya, ada dua. Pertama masukin tekanannya berapa, sama suhunya berapa. Nah, biasanya kalau untuk ini, kita tadi kan udah dikasih tahu tuh di soal. Di sini dia bilang semua nih kuat delta P di setiap cooler, heater, separator ataupun reaktor 0 kPa. Nanti kita tulis 0 aja. Nah, kalian juga kalau misalkan simulasi selalu dilihatin ya ininya tandanya ini yang dia kurang itu apa dan masalahnya itu apa. Kayak ini nih kan unknown detik tuh. Berarti tandanya itu tidak diketahui kerjanya berapa. Nah, kerja dari itu seharusnya dia suhunya sampai kita lihat di sini aja. Suhunya itu keluaran 3 itu 150. 150 derajat Celcius ya. Ya, satuannya benar. Kita lanjut lagi ke pompa. Di pompa. Ada yang ingin tanyakan? Pompa juga sama kayak tadi ya.
Kalau pompa kita cukup ngasih tekanannya aja, keluaran berapa. Kita lihat lagi dari soal, yaitu 30 bar. Mal, itu ada yang nanya, Mal. Oh ada? Bisa langsung speak up aja ya. Soalnya ini nggak kelihatan. Izin nanya, Bang. Ya. Berarti kalau di heater tuh, itu kita nggak bisa masukin cuman itu doang ya, Bang? Temperatur ya, perubahan temperatur ya, Bang? Misalkan itu pasti ada setting pressure lah, yang Abang bilang tadi, yang 3 tuh harus minimal diisi 2 itu ya, Bang? Walaupun heater sekalipun ya, Bang? Berarti normal dong, Bang? Misalkan nanti di soal gitu, dipasang heater itu misalkan penurunan tekanan atau gimana, Bang? Itu gimana ya, Bang? Maaf, ini maksudnya ngomongin alatnya atau yang aliran stream ini? Alatnya, Bang, settingan worksheet alatnya, Bang. Kalau dalam setiap alat itu punya ketentuan masing-masing ya. Kayak pompa nih. Kalau pompa tadi dia alirannya pertama ada 3, ada aliran masuk, keluar, sama aliran energinya. Lalu untuk heater juga sama, alirannya ada aliran masuk, keluar, sama energi. Berarti ada 3 aliran doang. Dan untuk kondisi yang perlu dimasukin, pertama ada tekanan dan temperatur. Nah, tadi kan delta P itu 0 kan. Sebenarnya delta P itu selain kita masukin di parameter ini, bisa juga kita masukin di sini. Langsung ketik aja 10. Kan 0 kan. Berarti tekanan 1 sama 2 itu sama. Delta P itu artinya ini ya, perubahan pressure, perubahan tekanan. Nah, berarti pressure 1 sama pressure 2 kalau mau 0 berarti harus sama 10. Mungkin kalau gampang biar kalian nggak bingung, langsung ini aja ke parameter delta P sama 0. Lalu masukin 150. Lalu tadi yang ditanyakan sama Rafael tadi, yang untuk saya bilangin di sini tuh, ini untuk bikin aliran. Bukan untuk, kalau aliran setelahnya ini mah, itu tergantung alatnya ya. Sesuai yang diminta sama soal itu. Mungkin apakah terjawab? Izin, Bang. Terima kasih, Bang. Udah? Oke. Mal, gue mau nambahin bentar, Mal. Ya. Sebenarnya tuh di heater tuh dia bukan nggak ada pressure drop, cuman dia diasumsikan kondisi ideal supaya pressure dropnya itu 0. Nah, aslinya pressure drop di heater tuh ada 10 kPa atau 20 kPa, cuman untuk memudahkan dalam proses simulasi aja dia diasumsikan pressure dropnya itu 0. Soalnya kalau nggak ada pressure drop itu sendiri kan aliran nggak bisa jalan ya. Nah, jadi sebenarnya ini Ya. untuk mengasumsikan aja sih sebenarnya dalam kondisi idealnya si heater gitu. Mungkin gitu sih. Oke. Maksudnya ya Allah. Ya, itu tadi sedikit bukan sedikit sih. Itu informasi yang diberikan oleh Bang Yaul ya. Dan ya itu memang sebenarnya dalam heater itu pastinya ada pressure drop. Tapi kita balik lagi, ini kan soal. Jadi kita lihat apa sih soal yang itu minta. Makanya kalian kalau lihat soal tuh lebih perhatiin lagi soalnya apa yang diminta. Kalau di sini kan dikasih tahu nih, efisiensi kompresor pompa 70%, lalu delta P-nya atau perbedaan pressure-nya itu 0. Nanti kalau masukin itu aja. Soalnya kalau kalian misal mau ngide masukin, nanti hasil bakal berbeda dan itu nanti bikin kalian salah di simulasinya gitu. Ini soal di ujian nanti untuk basicnya kalian ya perlu kalian pikir, tapi balik lagi soal itu minta apa gitu ya. Kayak tadi ini, ya tadi saya yang lupa bagian efisiensi nih. Kita lihat lagi apakah efisiensinya 75. Ini lihatnya di ini ya, di desain, di parameter. Nih, ada basic efisiensi 75%. Berarti udah benar ya. Biasanya untuk efisiensi dia langsung ya 75. Jadi tidak perlu diubah-ubah segala. Tapi kalau misalkan mintanya tadi 80 atau selain 75 lah, itu perlu kalian ubah. Soalnya kalau biasanya ya dari HISIS itu dia memang sudah masukin adiabatic efficiency itu 75%. Ini 75%. Dan tadi heater juga, itu kompresor ya. Di sini nggak ada. Ya nggak ada. Oke, kita lanjut. Tadi kan dari sini.
3, 4. Oh, dipompa lagi. Enter. Lah, satu deh. Ya, nggak apa-apa. Ya, nanti kalian kalau kayak gini juga jangan ini ya, jangan panik sama angka-angka ini ya. Solid, maksudnya penamaan streamnya. Itu tergantung kalian mau masang kayak apa. Kayak saya tadi nih. Jadi saya sempat bingung. Soalnya di sini kan kalau saya satu, kalau di soal dia 2. Kalian harus perhatiin lagi kira-kira alatnya apa aja. Tadi kalau di sini saya 3, kalau di sini 4. Berarti setelah dari pompa masuk ke heater lagi. Sampai heater. Heater. Sama, masukin lagi. Heater sampai 350 derajat Celcius. Parameternya 0 aja. 350 Celcius. Sudah. Habis itu udah ya. Kita lanjut ke separator. Ini ke propane water. Dia ada separator. Ingat ya, kalau separator itu dia ada 3 biasanya. Biasanya cuma 3 ya. Dia cuma ada aliran yang masuk, habis itu ada aliran yang keluar dari atas yang berfasa gas atau uap, lalu ada yang berfasa cair. Nah, tapi di sini bisa ada aja yang namanya energi stream. Nah, tapi kalian lihat lagi dari soal. Kira-kira di soal ada nggak sih? Kalau nggak ada berarti nggak usah ya. Langsung masukin, lalu dipindah-pindahin aja, di split aja. Ini kita dapat. Habis itu ini kompresor itu sampai 6 bar. Pressure changer. Jangan ini ya. Kalian ini kan ada pompa. Ini kalian harus perhatiin benar-benar nih. Soalnya ada mirip-mirip nih. Kayak kompresor sama expander. Masukin kompresor. Nah, untuk kompresor juga dia sama. Dia perlu ada 3 aliran. Pertama, aliran masuk, keluar, sama aliran energi. Soalnya mana mungkin kan kompresor tanpa energi. Ini oil feed stream kita nggak pakai. Ya, untuk yang hijau ini untuk dinamis ya, dinamiknya itu. Tapi kita simulasi belum sampai situ, jadi jangan sampai ditarik. Tadi 6 bar. Ini juga sama kayak pompa, dia nggak perlu masukin apa-apa selain tekanan keluarannya. Untuk adiabatic efisiensi pas ya 75. Kita masukin tadi 6 bar. 6 bar. 6 bar, lalu ini didinginkan sampai 40 derajat Celcius. Heater sama cooler juga sama ya, mirip-mirip. Ada 3 aliran doang, aliran masuk, aliran keluar, sama aliran energinya. Dan sini juga perlu kita masukin 0, jadi kan 0 kan dia bilang. Lalu biasakan untuk LED ini ya. Tadi 40 ya, 40. Nah, pasin lagi. 40, oh ya benar. Lalu masuk separator lagi. Separator. Separator tuh nggak perlu kita ubah karena dia benar-benar ngubah beda fasa doang. Lalu ke separator, kompresor lagi. Apa? Ada yang mau tanya?
Aduh, salah. Tiga 30 bar. Sudah hijau. 30 bar, 68 derajat Celcius, didinginkan. Setelah didinginkan, masuk lagi separator, dan ini didinginkan. Separator. Lalu tadi perlu dipanaskan, ditransfer. Setelah dipanaskan, masuk ke reaktor. Oke, mungkin ini nanti akan dilanjutkan oleh Bang Burik. Maaf, apakah ini file yang saya kirimkan, yang saya masukin ini, maksudnya yang saya tampilkan ini Burik itu gimana? Mungkin di bagian simulasinya sih, Mal. Di simulasi yang di filenya. Nah ya, soalnya itu kan agak kecil ya. Oh, mungkin ini kan akan dilanjut, tapi sebelum itu, ntar, alat yang kurang kita itu apa lagi ya? Mungkin itu sih. Ya, kalau dari saya mungkin itu ya. Pertama, tadi itu bagian aliran masuk. Aliran masuk itu kalian ada 4 yang perlu masukin.
tiga ada di kondisi, satu lagi itu ada di komposisi. Tapi kalau misalkan komposisinya masuknya itu aliran, kayak aliran mol ataupun aliran massa, itu berarti udah termasuk dua, udah terambil dua. Jadi kondisi itu untuk di aliran ini sudah masuk, kalian perlu masukin ini dua ini doang. Ingat ya, ini tuh cuman kan ada tiga nih, ada vapor pressure, ada temperatur sama tekanan, dan itu cuman kalian masukin dua aja, salah satunya. Duanya aja. Jadi ada salah satu yang langsung dihitung oleh HISIS. Soalnya tekanan dan temperatur itu sudah langsung langsung bisa terhitung sendiri bagaimana sih vapor fraction-nya. Jadi tidak perlu masukin tiga-tiganya. Bentar, kemarin itu kita belajar alat itu cuma ini ya. Mungkin ntar saya masukin HE itu kemarin HE ya. Soalnya kita itu ada HE, mungkin biar kalian tahu. Soalnya nanti ini akan dilanjutkan oleh Bang Ray ya, soalnya tadi ada reaktor. Tapi ntar saya kurang, itu untuk membahas si heat exchanger-nya. Coba kita anggapin ini air panas. Air panas. Aduh, lupa. Air panas. Anggaplah 150. Ya, gitu aja. Dalam keadaan 1,2 bar. Naik dikit. Komposisinya pastinya air. Satu aja. Oke. Lalu kondisi kita masukin anggaplah 1000. Lalu ini ada air dingin, air normal lah. Air normal. Apa? Oh ya Allah, lupa. Air normal di 30 derajat Celcius. Tekanannya 1,5. Terserah ini ya, terserah saya, tidak ada soal. Lalu ke ini 1000 juga. Janganlah. Nah, anggaplah 800 kg per jam. Dulu lupa ini air. Nah, kalau di heat exchanger dia cuma ada perlu 4 dan biasanya kalau di namanya seperti soal soal PR kemarin kan itu kan kita pakai heat exchanger dan itu biasanya Pak Fauzi itu dia ini tuh kayak diputar-putar gitu si heat exchanger-nya. Nah, jadi kalian biar tahu ini tuh masuk ke tube atau ke masuk sel, kalian pertama pilih dulu salah satunya. Nih, itu kan ada dua tuh. Berarti salah satunya itu shell atau nggak tube. Shell atau nggak tube-nya. Jadi kalian nanti, ini bentar, biar gampang. Nih, ini kan saya kontrol. Nah, nanti kan ada dua masukan nih, bisa di sini atau enggak di sini. Nah, cara tahu itu tube atau selnya, kalian lepas, lalu uh, cek lagi di sini atau apa. Ini cell side, dan ini tube side-nya. Nah, kan biasanya yang dimasukin panas itu kan si tube-nya kan. Nah, berarti seharusnya kayak gini. Jadi nanti si air panas ini masuk ke tube. Ini tube ya. Tadi kan udah kita cek, namanya tube. Tuh kan benar, udah tube side. Enggak nih, itu exchanger-nya. Lalu kita masukin ke sel gini. Lalu, nah ini tinggal keluarin aja ya. Soalnya ini tuh sudah pasti nanti seberangnya itu bakal keluarannya. Keluaran dari air panas. Ini air panas. Lalu ini air masuknya. Yang normalnya. Yang kita panasin.
Nah, valve heat exchanger itu yang perlu kita masukin, kita ke parameter dulu. Kita cari tahu specified pressure dropnya berapa. Itu sesuai soal ya. Tapi kalau di sini kayaknya nggak ada heat exchanger dah. Ya nggak ada heat exchanger. Jadi kita pakai yang biasa yang dipakai di simulasi saat ini ya, saat di kelas. Kita masukin sel set itu, karena sel itu kan bagian besarnya kan. Yang tube itu kecil-kecil yang ada di dalam. Berarti seharusnya sel set itu pressure dropnya bakal 20. Maksudnya lebih besar loh. Berarti 20 kPa, si tube-nya itu 10. Dan biasanya untuk kalian use F-nya ditutup, klik ini aja, hilangin. Lalu kita masukin salah satu aja ya untuk suhu ini. Misalkan, bentar, air ini kan keluaran nih. Kita misalkan ini mau dipanasin sampai 100. Nah, ini bener nih. Tapi kalau misalkan ini ya, kalian mau manis sampai 120, enggak sampai inilah. Oh, berarti alasan kemarin itu Pak Fauzi kenapa nggak pakai FT faktor law itu, soalnya itu itu mana optimasi ya. Pokoknya kalau dalam perbedaan panas itu tidak boleh adanya temperature frost. Maksudnya temperatur keluarannya itu yang air dingin lebih besar dibandingkan keluaran dari si air panas yang keluar. Ini kan beda, ini kan lebih nih. Dia 102, yang ini 120. Berarti lebih besaran yang keluarnya kan. Itu nggak boleh. Tapi untuk kalian mungkin ininya dimatiin aja. Dan pastinya di soal itu bapaknya nggak mungkin ngasih yang keluaran temperaturnya itu pastinya bakalan cross temperatur. Jadi aman aja nanti ya kalau misalnya ada itu. Ikutin aja ya, kira-kira keluarannya apa. Nah, jadi dari HE ini yang perlu kalian perhatikan, pertama tadi masukan dan keluarannya. Ini ada di sel mana? Yang masuk dimasuk di shell atau tube. Nah, tadi seperti tadi caranya. Lalu untuk kondisinya, kalian cuma perlu masukin, perlu masukin ini aja. Pertama itu ke parameter, masukin pressure drop yang ada di shell set sama tube setnya. Dua ini perlu. Lalu ke worksheet masukin keluaran salah satu aja ya, salah satu aja. Nanti masukin salah satu aja. Nah, nanti udah selesai. Mungkin itu untuk HE-nya ya. Jadi HE kita kan udah cooler udah, heater cooler udah, heater udah, ini udah. Lalu untuk piping nanti nggak ada. Mungkin sudah aman. Oke, mungkin itu dari saya, itu ya dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bang. Ya. Kan di kemarin tugas kami kemarin itu ada simulasi tentang HE train ya, Bang. Nah, di simulasi itu di soalnya itu nggak diketahui pressure drop buat cell side sama tube side-nya, Bang. Jadi itu kami asumsi sendiri atau gimana kalau ada kasus kayak gitu, Bang? Maaf tadi gimana? Oke, jadi di tugas kami kemarin itu kan ada simulasi terkait HE train ya, Bang. Nah, di HE train itu nggak diketahui di soalnya buat pressure drop di cell side-nya sama tube side-nya itu berapa. Nah, kalau ada kasus kayak gitu, itu kami asumsi sendiri apa gimana ya, Bang?
Itu biasanya udah dikasih tahu sih. Dan untuk asumsi sebenarnya pressure drop itu uh, dia nggak mungkin asal-asalan, pasti ada rujukannya itu. Dan ntar mungkin nanti akan digantikan oleh Bang Rai dulu, soalnya nanti akan masuk ke reaktor. Nanti saya coba cari itu tadi ini ya soal kemarin ya, soal Iya Bang, yang soal tugas 3. tugas 3. Oke oke. Nanti saya minta nanti saya lihat dulu apakah ada atau tidak. Biasanya pastinya langsung ada sih. Dan kalau misalnya nggak ada ya, pakai aja yang biasa Pak Fauzi beritahu gitu biasanya ya. Atau enggak bisa aja lihat di ini. Nanti kan soal itu biasanya kayak gini kan. Ada spesifik temperatur berapa atau enggak temperatur atau enggak tekanan berapa. Itu bisa lihat situ aja. Misalkan kayak nanti keluaran dari sel set nih, pressure-nya berapa. Kalau dia ada berarti itu kan kalau delta P itu bisa aja kalian masukin, nggak harus masukin ini ya di bagian parameter tadi. Ini nih, bisa aja kalian masukin aja di sini, di worksheet kalian masukin keluaran 16 ini berapa, keluar ini berapa. Nah kan bisa lihat sendiri kan di sini berubah tekanan di sini nih, pressure ini dia yang masuk 1,2, keluarnya 1,1. Ini itu air panas ada di cup itu tadi dia turunnya sampai 10 kPa. Kan 10 kPa kan 100 bar, 0,1 bar kan. Kurang lah dari 1,2 jadi 1,1. Nah, jadi kalau misalnya kalian tadi nggak masukin di sini pressure dropnya, bisa aja masukin dari sini langsung. Di sini nanti ada, tinggal kalian masukin. Berarti nanti kalian di sini tuh masukin ada 3. Pertama tuh ada tekanan untuk di keluarannya, tekanan keluaran ini juga, sama temperatur di salah satunya. Atau nggak bisa aja ke faktor vapor fraction-nya. Mungkin nanti saya lihat soalnya dulu ya. Soalnya biasanya sih nggak mungkin sih. Nanti. Saya kirimin dulu ya. Ah, Aduh, kelihatan. itu baru kayaknya ya. Oke, mungkin kita lanjut ke reaktor ya, karena udah sebelumnya. Untuk starternya bisa di-download teman-teman kalau mau ngikutin, ada di kolom komen ya, di chat. Mungkin kita langsung masuk saja. Oke, kita ke soal yang tadi sama saja, tapi kita fokus ke reaksinya. Yang di sini adalah reaksi pembentukan cumen dari benzen dan juga propilen dengan reaksi C6 tambah H6, C6 ditambah H6 ditambah C3H6 menjadi C9H12. Kita lihat apakah reaksinya sudah setara atau belum. Di kiri ada C sama dengan 6 dan ditambah 3. Jadi C-nya itu 9. Oke, di kanan juga C ada 9. Untuk C itu sama. Dan juga H, 6 ditambah 6 itu 12. Dan untuk H di kanan itu 12. Jadi reaksinya sudah setara. Jadi untuk pengerjaannya, kalian make sure semua reaksinya sudah setara, karena akan terjadi error di pemasukan reaction set di Aspen HYSYS-nya. Oke. Oke, kita lanjut ke simulasinya.
Oke, kita ke Ason HYSYS. Ini yang sudah dikerjakan oleh Bang Kamal tadi ya, untuk dari persiapan bahan bakunya. Kita masuk ke unit reaksi. Sebelum itu untuk fluid package sudah kita set, kita tinggal masukkan reaksinya ya. Reaksinya adalah, kita balik lagi tadi, benzen ditambah dengan propilen. At reaction, we have to know that we are using equilibrium reaction. Karena reaktornya yang kita gunakan itu equilibrium. Sehingga kita gunakan, pilihannya ada yang conversion, equilibrium. Kita gunakan yang equilibrium. Setelah itu kita tekan, kita double klik di active reaction. Ini bisa kalian namain untuk reaksinya. Bisa kalian ganti di sini Cumen synthesis. Terserah kalian mau namain apa. Nah, kita masukkan, itu yang pertama adalah benzen, propane, and also cumen. Kita tahu reaktannya adalah benzen. Untuk reaktan itu -1 dan juga produknya 1. Kita lihat errornya udah minus yang mengindikasikan bahwa reaksi ini sudah setara. Kita tidak perlu ganti-ganti untuk di basisnya karena kita bermain cuman equilibrium. Kita bisa pilih di sini KEQ-nya. Kita akan gunakan, karena tidak diberikan data mengenai persamaan kesetimbangannya, kita gunakan nilai K dari energi bebas Gibbs. Seperti yang kita sudah pelajarin di termodinamika teknik kimia, untuk mencari energi bebas Gibbs dapat diperoleh dari nilai delta G dari reaksinya. Yang sudah kalian cari K0, K1, K2. Nah, HYSYS bisa kita gunakan untuk membantu kita menghitung nilai K-nya. Setelah itu, setelah balance, kita add to fluid package. Ini kan tulisannya masih not attached to fluid package. Ini tulisannya masih not attached to fluid package. So, we have to click this, add to fluid package, for making this itu integrated to fluid package-nya. Oke, kita kembali lagi. Kita add to fluid package, add set to fluid package. Oke, reaksi sudah terdefinisi, fluid package sudah dipilih juga. Kita kembali ke simulation. Kita cari di sini equilibrium reactor. Yang ada panah bolak-baliknya ini ya. Equilibrium reactor. Kita masukkan di sini. Kita perlu di dalam reaktor ini, kita perlu yang namanya stream masuk dan stream keluar. Serta karena ini reaksinya itu akan dijalankan pada 350 derajat, maka kita perlu energi stream. Kita tarik dari sini energi stream, dan ini produknya. Produknya telah dibuat sebelumnya. Dan kita masuk ke reaktornya. Ke reaction kita pilih set 1, and the reaction is Cumen synthesis. Kita bisa lihat di sini reaksinya seperti yang sudah kita definisikan. Terus kita set temperaturnya di 350. All done sudah ya, di 350 derajat Celcius. Ini misal kita hapus. Ini kita terserah mau masukin temperatur yang atas atau yang bawah. Misal kita ganti yang bawah 350. There is no problem. Karena bakal yang 5 ini harus terdefine ya tapi. Nah, yang bisa dihapus itu yang 17 sama 19. Ini misal 350. Nah, reaksinya akan converge. Dan untuk reaktor as simple as that. Kalau untuk reaktor sederhana untuk equilibrium atau conversion. Nanti habis ini kita akan coba yang conversion. Nah, di sini kita dapat data actual conversion. Ini biasanya ditanyain di soal. Dan juga duty bisa jadi dipertanyakan di soal. Duty dari reaktornya. Dan juga bisa jadi juga
Kita bisa ke view reaction. Kita lihat di sini reaction heat ini bertanda minus yang mengindikasikan reaksi ini eksotermis. Sehingga diperlukan berarti untuk utilitasnya atau penjaga suhunya di sini adalah air pendingin. Karena untuk menjaga reaktornya di tetap 350 derajat Celcius, ini kita bisa coba simulasikan jika kita tanpa energy stream ya. Di stream 19, 1950, di 18 ini kita hapus. Nah, kalau reaktor equilibrium ini susahnya karena dia sedikit. Oh, di sini harus 350 juga. Nah, kita lihat di sini bahwa temperaturnya jika tanpa energy stream akan meningkat. Sesuai dengan teori yang sudah kita pelajari, jika reaksi eksotermis itu akan meningkatkan temperatur keluaran reaktor. Makanya kita perlu tambahan energy stream di sini. Kita kembalikan lagi ya. Ini 350 feet-nya. Terus ini juga 350. Oke, all done untuk reaktor equilibrium. Ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke conversion? Dan keluaran reaktor ini kan masih bertekanan tinggi ya, di 30 bar. Di sini kita akan masuk ke expander untuk menerangkan tekanan dari keluaran reaktor menjadi 1. Dan expander ini akan menghasilkan listrik. Nah, biasanya di soal ditanyakan berapa listrik yang dihasilkan dari expander. Gitu. Oke, karena reaktor cukup sederhana, mungkin kita lanjut ke reaktor yang akan diujikan selanjutnya ya. Bisa jadi equilibrium dan itu conversion. Oke, reaktor yang ini kita hapus dulu. Hapus reaktornya, kita kembali ke properties. Kita masuk ke reaction yang ini kita hapus. Dengan menggunakan reaksi yang sama, add reaction, kita ubah menjadi conversion. Kita masukkan di conversion. Human synthesis. Double klik. Kita add. Ada benzene, propane, and also cumin. Min 1, min 1, 1. Base komponennya kita buat benzene. Kita buat konversinya misal 90%. Oke, all done. Kita add to fluid package. Kita kembali ke simulation. Kita cari conversion reactor. Oke, kita masukkan stream umpannya dan juga stream product. Stream energy of course. Kita masuk ke reaction. Pilih reaction set. Human synthesis. Kita ke worksheet, kita buat. Oke, sudah terdefine semua. Sama konsepnya seperti yang tadi, jika energi ini kita hapus, maka akan terjadi lonjakan temperatur keluaran reaktor. Kira-kira ada pertanyaan untuk reaktor? Reaktor cukup sederhana ya, tidak serumit pompa dan juga heat exchanger yang banyak reaksinya. Tapi kalian harus tahu fundamental dari reaksi, karena untuk reaktor ini kalian perlu tahu juga reaksi yang terjadi, panasnya bagaimana, dan juga kesetimbangan reaksinya gitu teman-teman. Kira-kira ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut ke seksi yang terakhir, yaitu seksi pemisahan, kita akan gunakan menara distilasi bersama Bang Yaul. Untuk seksi reaksi, untuk UTS itu cukup sederhana ya.
pilihannya hanya 2 reaktor, yaitu conversion atau equilibrium. Apakah cukup, teman-teman? Cukup, Bang. Oke, kalau cukup mungkin bisa dilanjut ke Bang Yao. Oke, gue izin share screen bentar ya. Oke, share screen gue udah kelihatan belum? Sudah belum? Oke, nah untuk selanjutnya itu kita ada soal studi kasus, yaitu campuran benzen, toluen, dan kumen ini akan dipisahkan menggunakan kolom distilasi untuk mendapatkan benzen murni. Nah, umpan terlebih dahulu itu dipompa dan dilakukan pemanasan hingga suhunya mencapai 60. Nah, kondisi operasi yang dipakai pada proses simulasi ini yaitu fluid package Tupeng Robinson, efisiensi pompanya itu 75%, pressure drop pada heater, kondenser, dan reboiler itu 0 kPa atau diasumsikan 0. Nah, untuk tekanan top itu dia 1 bar dan tekanan bottomnya itu 1,5 bar. Nah, reflux ratio-nya itu 1,3 dikali R min. Nah, reflux minimum ini didapat dari metode shortcut. Nah, selanjutnya itu like-nya itu dia ada benzen dengan kemudian 0,01, HVK-nya HVK pada distilatnya itu toluen 0,01. Nah, terus cara penyelesaian kolom distilasi reverse ini menggunakan variabel reflux ratio dan distilat rate. Kan kalau di distilasi kan yang di bagian monitoringnya tuh ada banyak, ada temperatur boiler, terus juga ada reflux ratio, terus ada juga reflux rate. Nah, terus juga ingat di sini kata kuncinya tuh produk atas berfasa cair. Nah, kalau dia berfasa cair, dia menggunakan jenis kondensernya kondenser total. Kalau misalnya kondensernya parsial, dia produk atasnya berupa campuran atau uap cair. Nah, jumlah tahap teoritis dan aktual dilakukan pembulatan. Waktu kelas kemarin pembulatannya itu pembulatannya ke bawah. Contohnya misalnya dalam shortcut itu tahapnya 28,71. Nah, jadi pembulatannya pembulatan ke bawah. Jadi jumlah tahapnya itu 28 gitu. Nah, untuk data utilitas mengikuti defaultnya HASIS, terus informasi lainnya itu ada di lampiran B. Nah, untuk soal distilasinya itu merupakan distilasi sederhana yang dimana kita akan memisahkan campuran benzen, toluen, dan cumen itu pada temperatur 60 derajat Celcius. Nah, mungkin aku akan masuk ke simulasinya langsung. Terus ini komponen yang akan kita gunakan dalam proses pemisahan. Terus fluid package-nya itu Tupeng Robinson. Oke, selanjutnya masuk ke simulasi. Nah, di simulasi ini kita punya data umpan gitu. Nah, terlebih dahulu kita masukin data umpan terlebih dahulu. Oke, kita masukin komposisinya itu. Ingat komposisinya itu dalam mass frac atau fraksi massa. Fraksi massanya itu 0,4. Oh, kalau di laptop gue dia makanya titik 0,4 karena dia fraksi massa 0,4, 0,2, 0,4. Oke. Kebalik. Bensinnya 0,4, cumennya 0,2. Oke, selanjutnya ke kondisi operasi. Kondisi operasinya tuh dia temperatur suhu ruang 30. Nah, terus kan di sini kan pressure-nya satuannya dalam bar ya. Harus hati-hati terlebih dahulu. Ini aku masih pakai satuan fluid packet yang lama. Terlebih dahulu diganti dulu ke pressure-nya itu bar.
pressure-nya 1 bar, terus laju alir masanya itu 10.000. Nah, laju alir masanya juga masih hitam per day ya, sebentar. Mass flow. Kita ke kilogram per jam. Nah, mungkin untuk sebelum UTS ada arahan terlebih dahulu untuk mengenai unit setnya agar kalian sewaktu mengerjakan soal tuh tidak perlu mengotak-ngatik di unit setnya, nanti akan ada arahan tambahan gitu. Oke, ini tuh 10.000. Nice. Terus dia akan dipompa kemudian dipanaskan. Nah, dipanaskan pada suhunya mencapai 60 derajat Celcius. Kita langsung cepat aja karena udah dijelasin banyak sama Bang Kamal tadi. Di sini akan lebih fokus ke distilasinya. Nah, di sini dia bilang di pompanya itu sebentar. Dia akan dinaikin tekanan menjadi 2 bar. Kloran ini dinaikin menjadi 2 bar. Dia pressure drop-nya akan terhitung otomatis sendiri menggunakan perhitungan otomatis HYSYS. Terus kita buat heater. Oke. Heaternya dipanaskan untuk mencapai suhu 60 derajat Celcius. Nah, pressure drop-nya itu 0, diasumsikan 0 untuk mencapai kondisi ideal. Oke. Nah, selanjutnya kita dalam membuat distilasi itu kita harus menentukan tahap minimum dulu. Tahap minimumnya kita pakai di separator tuh. Nah, ini shortcut column. Nah, di shortcut column ini kita akan menentukan nilai air min, temperatur boiler, dan juga jumlah tahap, terus jumlah tahap masuk ke tahap berapa, dan juga di temperatur reboiler. Nah, kita biar nggak terlalu lama dalam mengerjakan soal, kita tarik garis semua. Nah, sip. Oke, kita lihat shortcut column-nya. Di shortcut column itu diminta pada soal itu dia kemurnian dia diminta Likey in bottom atau benzennya tuh 0,001. Nah, kita pilihnya benzen. Nah, jadi Likey ini tuh di Likey in bottom tuh maksudnya apa? Jadi benzen yang terkandung di produk bottom gitu. Atau ibaratnya impurities dari si komponennya. Nah, di bawahnya tuh toluene. Oke, ini 0,1. Terus tekanan atasnya tuh 1,5 bar, 1,5 bar. Ini condenser pressure itu tekanan top dan tekanan bottom. Oke, udah dapat minimum reflux ratio-nya tuh 1,537. Nah, di sini kan diminta reflux ratio itu 1,3. Oke, kita hitung pakai kalkulator manual. 0,537 dikali 1,3. Nah, didapat segini. External reflux ratio-nya. Kalau menggunakan nilai 1,3. Nah, kita udah dapat nih. Terus kita lihat di performance. Nah, jadi tahap nyatanya itu kita ada 46 tahap. Terus tahap umpan masuk tuh dia ada di tahap ke-23. Temperatur kondenser tuh 79,74. Temperatur boiler 133,2. Nah, karena kalian itu variabel yang digunakan untuk kolom distilasi itu makanya reflux ratio dan distillate rate, berarti distillate rate itu lihatnya dari sini. Kan karena distillate itu produk atas 4, jadi laju distilatnya tuh ini 51,21 kg mol per jam. Oke. Untuk tahap shortcut itu kurang lebih seperti ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke tahap rigorusnya atau tahap distilasi itu? Ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya ada yang mau nanya langsung tanya aja ya.
Sekarang nggak kelihatan. Oke, kemungkinan nggak ada. Jadi ya udah kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap distilasi kolom. Nah, tahap distilasi kolom tuh kita makanya kolom distilasi yang ini. Awas jangan sampai ketukar karena bentuknya tuh ada bermacam-macam, ada yang kolom absorber dengan reboiler, ada yang kondenser doang, dan juga ada yang absorber nggak ada kondenser dan nggak ada reboiler. Tuh. Nah, awas salah milih itunya, alatnya. Oke. Selanjutnya kita buka kolom pakai multiple patch dulu seperti yang diajarkan Pak Fauji. Seperti ini. Oke. Nah, tahap masuknya itu tahap 23. Actual number of tray-nya 46. Jadi kita masukkan stream jumlah tahapnya itu 46 karena pembulatannya ke bawah. Nah, dia udah otomatis tahapnya masuk ke tahap 23. Terus kita ingat di soal itu produk atas berfasa cair. Nah, berarti kondensernya total gitu. Oke. Ini kita namakan produknya. Biar mengikuti soal, biar sama dengan soal, kita samain aja. Toluene dan cumen. Di sini kita mau misalkan benzen dengan toluene dan cumen. Karena titik didih benzen itu lebih rendah dibandingkan toluene dan cumen, makanya dia akan menjadi produk atas gitu. Nah, karena kita tahap masuknya tuh umpan masuknya tuh suhunya kan 60 ya. Jadi di mana si benzen itu akan terpisah dari si toluene dan cumen. Gitu. Oke, untuk reboilernya kita menggunakan one stroke atau reboiler yang menggunakan jenis langsung itu tanpa baffle atau tanpa adanya sirkulasi seperti yang kemarin diajarkan Pak Fauji di kelas. Gitu. Tanpa adanya pompa dia menggunakan jenis sifon, reboiler jenis sifon. Nah, karena kita pakai yang manual aja, yaitu one stroke. Terus reboiler jenisnya regular high-sys reboiler. Terus condenser pressure-nya masukkan yang seperti yang di soal tadi, tekanan atasnya itu 1 bar, non bawahnya 1,5 bar. Terus ini di next aja karena dia isinya nanti di monitor, tab monitor. Nah, reflux rate-nya ini kita masukkan reflux rate yang tadi. Bentar. Reflux rate-nya itu 1,998. Nah, kita masukkan kembali. Next. Oke, reflux rate-nya segini. Nah, down. Oke, selanjutnya ini kita jangan langsung merunning karena kita harus terlebih dahulu lihat di bagian monitor. Di bagian monitoring ini, kita kan di soal itu yang dikontrol tuh reflux ratio. Nah, yang di variabel yang digunakan tuh reflux ratio dan laju distilat. Nah, laju distilatnya kita pakai yang ini dari shortcut itu 51,21. Nah, distilatnya kita pasti ke sini aja. Oke, habis itu langsung kita run. Sip. Nah, ini kalau dalam proses solving ini kalian jangan sebentar. Ini kita di parameternya ini kita belum masukkan adaptif gitu. Nah, supaya dia mengiterasinya tuh cepat di bagian solvernya. Jangan lupa terus. Oke, kurang lebih seperti ini. Semoga cepat ya. Solving ya. Bentar.
distillate rate-nya 51,21 betul. Sebenarnya waktu di UTS itu yang susah tuh ya kolom distilasi ini. Sebenarnya tergantung laptop sih, hoki-hokian dia tuh solvingnya cepat apa enggak gitu. Nah, karena di laptop gua lagi apes gitu, solvingnya agak lama gitu. Jadi ya yang makan waktu di UTS tuh ya ini solving di kolom distilasi. Oke. Kita cek lagi mungkin barangkali ada salah. Masuknya 23. Benar kan? Oh salah anjir. Ininya bentar. Ini umpannya itu stream 5. Stream 3. Salah. Sorry. Pantasan dia lama servernya. Oke. Dah. Harusnya bisa nih. Cepet. Nah kan. Kelas. Oke. Nah yang kita cari dari pemisahan ini di distilasinya kita lihat di worksheet. Di komposisi. Nah di komposisi itu kita lihat benzennya itu dia pure benzen murni dengan komposisi 1. Sedangkan produk bawahnya tuh dia 0,7229. Karena ini masih fraksi mol ya. Bentar. Kita lihat di streamnya ini. Untuk mengetahui berapa banyaknya benzen yang terkandung dalam stream toluen dan cumen. Toluen. Nah, kita untuk distilasi ini menggunakannya ini ya 6 angka di belakang koma supaya kita tahu berapa ppm yang terkandung dalam stream tersebut. Mass fraction-nya kita jangan pakai ini satuan. Nah, kita ganti desimal digitnya tuh 6. Mass fraction 1,6. Terus yang molnya juga sama, molar. Fraction. Nah, mol fraction-nya kita ganti 6 angka di belakang koma. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita tahu kan ppm kan part per million ya, atau 1 dibagi 1 juta gitu. Nah, jadi tujuannya kita untuk melihat berapa impurities-nya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ternyata setelah dilihat itu di toluen ini yang terkandung tuh ada sekitar 0,0025 atau 25 ppm benzen yang ikut terkandung dalam produk bottom. Sedangkan di atasnya itu dia kita lihat ke komposisi. Nah, toluen yang ikut ke distilat atau ke produk atas itu dia sebesar 12 ppm. Nah, jadi kalian kalau untuk mengetahui ppm itu tinggal dibagi aja kan, ini kan 6 angka di belakang koma. Jadi ya udah 12 ppm gitu. Jadi kalian nggak usah perlu pusing-pusing atau ngebagi gitu. Itu sih. Terus untuk simulasinya kurang lebih seperti ini. Kan nanti kan sebentar. Di soal selanjutnya itu, nah ini kan berapa jumlah tahap aktual pada simulasi shortcut distilasi jika refluxnya 1,3. Tadi kan udah dapat tahapnya 46. Berapa konsentrasi dalam ppm mol atau lain pada stream benzen. Tadi kan udah saya tampilin juga di itu berapa ppm-nya. Terus berapa nilai temperatur reboiler jika variabel yang dimonitor adalah reflux ratio dan distillate rate. Nah, kan ini jika variabel yang dimonitor itu reflux ratio dan distillate rate, berarti kita lihatnya di sini aja. Temperatur reboiler. Nah, kita add spec ke kolom temperatur, kita yang paling bawah itu nih. T reboiler. Stage paling akhir. Tahap reboiler. Nah, oke. Nah, T reboiler tuh ternyata kalau kita menggunakan dua variabel yang dikontrol ini tuh sebesar 133,2 derajat Celcius gitu. Nah, kan mendekati kan. Terus
berapa nilai Q reboiler atau panas yang dibutuhkan pada aliran Q reboiler atau ininya panas yang dibutuhkannya itu dia sebesar ini 5,64 pangkat 6 atau dia sebesar 50. Nah, ini dia. Atau sebesar 560.000 kilojoule per jam. Nah, 560 ya. Terus untuk soal selanjutnya itu berapa nilai Q kondensar? Q kondensar kurang lebih sama, kita lihatnya kayak gini aja untuk memastikan panas yang diperlukan itu berapa. Terus ini juga sama, berapa konsentrasi dalam ppm mol benzen pada stream toluen atau produk bawah gitu yang masih ikut tercampur. Nah, terus soal selanjutnya nih, jika reflux ratio diubah dari 1,3 menjadi 1,2, jumlah tahapnya apa yang terjadi gitu. Ya udah, kalian hitung ulang aja di sini di bagian shortcutnya. Di bagian shortcutnya nih 1,537 dikali sama 1,2. Oke, kita balik lagi. Kali sama 1,2. Nah, didapat segini 1,84. Nah, kan akan terjadi perubahan tuh, lebih tepatnya di temperatur boiler sama kondenser. Nah, tahapnya juga bertambah karena refluxnya itu pengalinya semakin kecil gitu. Nah, tahapnya jadi ini kan 51 ya, pembulatannya ke bawah. Terus jika temperatur umpan pada stream 3 diubah dari 60 menjadi 50, nilai heat flow pada Q-rep akan, nah itu kalian coba sendiri aja umpannya tuh di sini. Kan ini kan dipanaskan menjadi suhunya, dipanaskan menjadi 60. Nah, kalau misalnya diturunin menjadi 50, apa yang terjadi? Nah, akan berkurang apa meningkat. Ini kan di bagian Q boiler. Q labornya akan jadi 5,818 gitu. Yang seharusnya tadi 5,6. Jadi kalau misalnya temperatur umpannya itu diturunin, jadi kebutuhan reboiler itu akan semakin meningkat gitu. Kebutuhan reboiler untuk manasin dalam kolomnya. Terus jika tekanan kolom distilasi diturunkan dari 1,5 menjadi 1,3, maka temperatur reboiler akan jika tekanan bottom gitu. Nah, jika tekanan bottom distilasi, tekanan bottomnya itu tekanan bawah di sini. Ini kan tekanan bottomnya 1,5. Anjir, satu bargoj. Unit set. Ini unit setnya emang sering berubah ini otomatis. Price. Nah, bar. Bar. Oke. Kita turunin dari 1,5 jadi 1,3. Nah, apa yang terjadi? Maka temperatur boiler akan kan tadi 133 jadi menurun gitu, jadi 127 jadi menurun. Nah, terus berapa konsentrasi toluen pada stream toluen cumen dalam simulasi rigorous distillation? Konsentrasinya itu dia keluaran dari sini. Konsentrasi toluen cumen itu nah ini kalian tambahin aja toluen dan cumen. Nah, berapa konsentrasi toluen? Toluen aja berarti toluen aja itu 0,72. Oke, kurang lebih seperti itu untuk soal distilasi. Ada yang mau ditanyakan? Mudah kan? Nggak terlalu cepat kan? Oh, izin bertanya, Bang. Oh iya, boleh. Kenapa tuh? Pas di shortcut kan kita nemuin misalkan tray-nya tuh ya koma-komaan lah. Itu bisa pembulatan kan, Bang? Berarti? Kalau dari Pak Fauji, pembulatan di shortcut itu dia ke bawah. Misalnya nih, di sini kan 51,16. Nah, jadi tahapnya itu dibulatin ke bawah. Jadi tahapnya hanya 51 gitu. Contoh misalnya di laptop kalian yang lagi nyoba juga, dia jumlah tahapnya tuh 51,8, 51,9. Nah, itu dibulatinnya ke bawah ya, jangan ke atas gitu. Kalau dari Pak Fauji. Gitu. Pembulatan ke bawah, pembulatan tahapnya.
Ya. Oh, berarti yang dihitung misalkan 51 koma tuh ya pokoknya angka 51-nya aja ya, komanya nggak usah dihilangkan. Betul, tahapnya 51 aja. Kurang lebih kayak gitu untuk soal distilasi cukup mudah kan ya. Cuman kalian harus teliti sih di bagian tadi. Soalnya kalau kolam distilasi, kalau solvingnya lama itu kalian entah salah masukin data atau salah masukin umpan, salah masukin stream gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu sih untuk distilasi. Nggak ada yang sulit atau gimana, karena kalian kan sebatas UTS ya, dan waktunya itu cuman sebentar. Nanti mungkin hal yang susah, yang sulit ditemukan itu waktu tugas besar, karena kalian kan harus nyari tekanan top, tekanan bottomnya kan berdasarkan literatur gitu. Nggak mungkin kalian nebak dikasih angkanya gitu, enggak gitu. Jadi yang susah tuh waktu tugas besar. Nah, biasanya juga dalam tugas besar itu jumlah tahap itu terkadang beda. Tahap dari shortcut dan yang ada di jurnal atau di paper gitu. Nah, itu harus jadi pertimbangan juga. Kurang lebih gitu sih soal di UTS. Soal distilasi di UTS itu distilasi sederhana, nggak terlalu kompleks sih. Tuh. Ada yang mau ditanyakan? Cukup sampai sini. Bang mau nanya lagi bang, satu lagi bang. Oh iya, silakan. Misalkan di monitor itu kan ada beberapa variabel yang bisa kita pilih gitu. Itu kan hasilnya bisa beda. Misalkan saya mau masukinnya temperatur atau masukin reflux ratio gitu bang. Itu kan berpengaruh ke hasil bang. Itu biasanya ditentuin nggak bang? Kayak kita masukin yang mana gitu? Atau sebebas kita, yang penting ada hasilnya gitu? Ini dalam UTS atau tugas besar? Kalau dalam UTS sih dia ditentuin. Contoh, tadi kan variabel yang dimonitoring tuh. Nah, cara penyusunan kolom distilasi rigoros menggunakan variabel reflux ratio dan distillate rate. Jadi dua variabel itu yang cukup dimonitor gitu, reflux ratio dan distillate rate. Tuh. Nah, tapi kalau dalam tugas besar kalian pasti bakal perlu yang namanya Terre boiler, entah variabel yang lain gitu. Gitu sih kalau untuk UTS mah nggak terlalu susah kayak tugas. Apakah terjawab, Rafael? Terjawab, terima kasih bang. Oke. Apakah ada yang ditanyakan terkait ini? Sorry Ul, bisa gue sebentar nggak? Boleh, boleh. Kenapa tuh? Oh ya, untuk yang tadi nanya tentang soal yang tugas 3 itu, saya lihat sendiri sih memang belum ada sih. Tapi kalian, Pak Fauzi juga sebelumnya udah bilang kok, misalkan kalau umumnya untuk apa sih namanya, pressure drop itu sudah ditentukan. Ntar mungkin, sorry Ul, bisa gantian gue share screen nggak? Share screen. Oke, thanks. Dama. Share, oke, bisa masuk kan? Nah, kalian bisa aja lihat ke ini nih. Nanti kan kalian boleh kan untuk buka file-file soal ataupun yang lain lah. Pokoknya file contekan kalian lah. Nah, kalian bisa lihat aja di ininya. Setiap file-file yang Pak Fauzi kirim. Kan di sini udah dibilang nih. Oh ya, untuk yang tadi saya salah. Yang sel itu 10, bukan 20 ya. Kalian bisa lihat dari sini. Nah, ini pada umumnya. Berarti nanti kalau misalnya ada HE, kalau misal nggak diketahui berapa pressure dropnya, kalian bisa masukin ini aja, atau kan masukin keluarannya lah, pressure keluarannya, mungkin itu sih. Habis itu saya juga tadi udah bertanya ke Pak Fauzi, misalkan kalau misalkan ada terlihat yang menyontek ataupun ada indikasi begitu, nanti kami sebagai pengawas akan menindak dengan cara mengambil kertas ujian kalian ya. Jadi kalau bisa kalian dan sama sekali buka internet dan chatting lewat WA ataupun tindakan kecurangan yang lainnya. Nanti itu bakal kami ambil. Jadi mohon untuk ini ya, kerjakan sejujurnya. Habis itu mungkin itu aja sih dari saya. Ada yang tanya lagi nggak, Bang Yaol atau saya?
Gimana? Apakah ada pertanyaan lagi untuk saya dan Bang Yaul? Ataupun Bang Raimundus? Yaul, kira-kira ada yang mau tanyakan, ada yang mau sampaikan lagi? Aduh. Oke, sepertinya cukup ya Bang. Mungkin bisa kita akhiri aja. Oh, oke. Udah, kalau gitu, kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Kasih Bang.